jika ada yang dipercayakan Tuhan. Silakan kalau ada yang dipercayakan oleh Tuhan. Atau siapa yang mau menyaksikan kebesaran Tuhan? Dipersilakan. Ya, tadi saya diperlihatkan Tuhan waktu kita pertama kali penyembahan. Tuhan itu memeluk kita semua. Kita Amin. dipeluknya erat-erat. Ya. Terus Tuhan itu, ya gimana ya, dia meluk erat-erat sambil mau mencium kita itu satu-satu gitu ya. Di situ saya suka cita sekali gitu. Nah, kemudian penyembahan kedua, Tuhan mengetuk pintu kita masing-masing. Kata Tuhan, biarkan aku tinggal di dalammu, maka akan terjadi pemulihan itu. Nah, yang ketiga, Tuhan mendekati hamba Tuhan, Hobi. Kata Tuhan begini, hambaku, lihat gembala-gembalaku yang kupercayakan kepadamu. Perhatikan mereka satu persatu. Ketika engkau mendoakan mereka, maka apa yang engkau doakan, aku akan menjawab. Itu saja Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Marta. Sama-sama. Silakan teman-teman Kairos yang mau disampaikan atau menyaksikan kebesaran Tuhan, silakan. Pak Gib, sebentar saya mau menanggapi pesan Tuhan dari Kak Marta dulu ya. Yang lain sambil mempersiapkan diri, lihat-lihat sambil berdoa mempertajam. Yang pertama tadi kan dibilang bahwa Tuhan memeluk kita masing-masing. Artinya yang saya mau beritakan kepada persekutuan doa Kairos di tempat ini, bahwa Tuhan itu peduli. Tuhan itu juga merasakan apa yang teman-teman atau Bapak Ibu rasakan. Ya, seperti Bapak sayang kepada anaknya, begitulah hari ini Tuhan menunjukkan kasih sayangnya melalui penglihatan yang disampaikan oleh Kak Marta. Lalu yang kedua tadi, yang kedua apa ya Kak? Lupa saya Kak. Tuhan mengetuk pintu kita masing. Tuhan mengetuk pintu kita. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Ini saya tadi baru buka. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi hari ini berbahagialah kita yang mau mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Jangan percaya sebelum tadi kita mau masuk ini nanti firman, mungkin ada banyak di antara kita firman apa yang hari-hari ini berkuasa atau begitu kuat untuk kita hidupin. Nah, jika kita merasakan itu, hidupinlah, lakukanlah, maka kita akan makan bersama-sama dengan dia. Artinya memerintah, menikmati janji-janji Tuhan. Yang ketiga, memang saya sedang berhadapan dengan ada beberapa gembala-gembala di gereja-gereja dan yang sedang memang dalam pergumulan dan yang sedang mengalami sebuah persoalan yang berat. Bantu doa aja saja supaya gembala-gembala teman-teman kita pendeta tetap kuat di tengah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, supaya mereka tidak lari dari panggilannya. Karena udah banyak yang mau lari dari panggilan. Ada yang mau jadi nelayan, ada yang mau jadi petani, ada yang mau jadi gojek, ada yang mau jadi Grab, ada yang mau meninggalkan istrinya, macam lah.
Ya, kita berdoa supaya mereka tetap kuat di tengah-tengah kondisi semua mengalami. Tapi kita percaya respon kita harus tetap benar di hadapan Tuhan. Mungkin itu dari saya. Teman-teman, mungkin yang lain silakan. Saya Pak. Jadi tadi yang saya lihat pertama gambar hati. Ini gambar ya, bukan hati beneran. Gambar hati, terus hatinya itu pecah gitu. Terus Tuhan bilang hati yang pecah. Saya nggak tahu ini buat siapa ya, mungkin buat kita semua kali. Hati yang pecah itu nggak bisa kita susun sendiri. Andai pun bisa kita susun sendiri, pasti ada bekasnya. Kayak ada bekas crack-nya gitu, kayak ada tanda-tanda gitu. Terus Tuhan bilang, singkirkan yang ini. Aku kasih kamu hati yang baru. Terus ada kayak hati warna merah gitu, besar sekali. Gitu. Jadi itu aja sih. Yesaya 36 ayat 25 dan 26 Tuhan katakan, aku akan memberikan engkau roh yang baru, hati yang baru. Nah, hari ini diperlihatkan Tuhan kepada pelihatnya bahwa di antara kita ada hati yang hitam. Dan hitam pecah lagi. Hitam itu biasanya pahit, kecewa, marah, kesal, pecah. Pecah udah nggak bisa disusun, tapi kita berusaha untuk menyusun. Itu yang membuat kadang-kadang kita mengalami yang namanya frustasi dalam rohani, depresi dalam rohani. Nah, hari ini ada satu ajakan Tuhan. Ini loh, Tuhan kasih hati yang baru. Nah, hari ini bagi siapapun kita yang hatinya hancur, hatinya begitu susah, hatinya begitu pahit. Dengar ini baik. Tuhan memberikan kita sebuah tawaran. Mau pakai hati baru atau hati yang hancur-hancur itu. Saya percaya Kairos mau memiliki hati yang baru. Amin. Oke, lagi teman-teman yang lain. Saya Pak. Jangan Pak. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk semua doa, ucapan dari saudara-saudara. Kemarin saya ulang tahun yang ke-43 tahun. Dan kalau saya lihat kembali apa yang baru aja saya alami minggu-minggu ini, ya tadinya pikir mau kumpul-kumpul di Solo Imlek gitu ya, pas Imlek pas ulang tahun saya gitu, tapi ternyata nggak jadi. Dan walaupun gitu saya tetap sukacita sih, karena saya lebih senang bersama-sama Kairos sih. Terus terang aja. Iya, bagi saya. Pak, Ya, Ibu ada nggak Pak di samping Pak? Kenapa Pak? Ibu ada di samping nggak? Ditanyain Pak Ubi itu. Ada Pak. Ya, jadi terakhir-terakhir ini saya ada begitu banyak tagihan ya, dan saya pikir, waduh, nggak bisa nih kayaknya, gede banget apa mau bayar barang itu supaya bisa diambil dari supplier, tagihannya banyak banget deh, belasan gitu ya. Saya pikir nggak bisa, tapi wah luar biasa yang Pak Ubi nubuatkan, ada apa berkat supranatural itu saya alami sih. Saya alami, puji Tuhan. Dan akhirnya ya bisa kebayar itu. Saya bisa ambil barangnya dan malah kurang ya. Malah pesenannya melebihi, saya kurang. Barangnya kurang. Dan ya lalu hari ini nggak tahu kenapa saya ada kerinduan untuk melihat wajah Tuhan gitu ya. Dan ada satu lagu tentang apa ya, kerinduan untuk melihat wajah Tuhan itu, kalau saya dengar pasti saya langsung nangis.
sepanjang hari ini dengernya itu terus sih lagunya. Dan ya saya mau ngomong tadi penglihatan yang saya dapat. Saya ngelihat ada Monas tapi dinaiki satu makhluk, saya nggak ngerti apa ya, makhluk apa. Tapi makhluknya gede banget sih. Kayaknya warnanya putih gitu, bulu. Nggak ngerti monyet atau apa. Tapi setelah itu saya ngelihat Jakarta itu banjir, tapi banjirnya airnya nggak kotor ya. Airnya jernih sekali. Airnya biru gitu. Dan saya yakin itu bukan bencana ya, tapi saya yakin itu satu lawatan gitu. Ada Tuhan ingin menyelamatkan yang ada di Jakarta gitu. Saya nggak tahu seperti apa caranya, tapi saya yakin ada satu lawatan yang Tuhan sedang rencanakan bagi Jakarta. Itu sih. Tuhan berkati. Puji Tuhan ya, buat pesan Tuhan tadi itu kita berdoa berjaga-jaga buat Jakarta. Ada Monas yang dinaiki satu makhluk. Monas itu ibu kotanya Jakarta, artinya ikon ya, ikon. Nah, kita berdoa supaya Jakarta, karena kita yang ada di sini, kita mengimanin Jakarta aman dalam kendali Tuhan. Jakarta tetap dalam kendali Tuhan, sekalipun kasus naik, tapi tidak ada kematian. Kita tutup pintu maut, ya. Kita berdoa apapun itu, Indonesia kan terus dalam kendali Tuhan, tidak ada chaos, tidak ada kelumpuhan ekonomi, tidak ada krisis yang berkepanjangan. Indonesia bangkit ya. Kita percaya hari ini Tuhan akan dengar doa kita. Puji Tuhan. Ada lagi sebelum saya dapat dua hal ya. Yang pertama, tadi kita menyembah Yesus kemuliaan. Saya melihat tiba-tiba saat kita menyembah, benar yang dibilang oleh Pak Risto. Tadi dia bilang ada makhluk. Tadi saya lihat tuh seperti ada satu kuasa kegelapan, itu seperti berupa binatang, ular ya, ular besar. Lalu tiba-tiba saya melihat di dalam penglihatan itu, tiba-tiba ular yang besar itu kepalanya diinjak. Kepalanya diinjak. Tapi ekornya masih apa? Masih gerak-gerak gitu. Mungkin kakinya kurang kuat kali. Nah, waktu saya melihat ular itu, nah hari ini pas pula Pak Danang ada pula. Jadi penglihatannya langsung yang seram itu sama dia. Jadi saya melihat ular itu diinjak sama Pak Danang. Kepalanya langsung. Terus saya melihat tiba-tiba ada di belakang Pak Dadang itu malaikat Tuhan yang menghunuskan pedang. Dan ular itu tercabik-cabik. Tercabik-cabik. Tuhan katakan begini, harus lebih berani nak, kata Tuhan. Harus lebih berani, lebih yakin, lebih kuat. Karena di mana engkau berpijak, Tuhan berikan engkau kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya diberikan Tuhan buat Kak Eva. Kak Eva, waktu tadi kita menyembah, mungkin kakak baru masuk, tetapi Tuhan perlihatkan bahwa bagaimana Tuhan memberikan kakak satu tulisan, bukan tulisan, no. Tetapi seperti judul dalam satu buku kayak begini, tapi ada judulnya. Judulnya Tuhan kasih tahu bahwa kemenangan. Kemenangan. Lalu saya tanya Tuhan, kenapa kau kasih sebuah judul dalam bukunya kemenangan? Karena Tuhan bilang begini, yang diisi di buku itu bukan cerita orang, tapi cerita Kak Eva. Tuhan bilang kepada Kak Eva, kalau sudah judulnya kemenangan, memang mengawalinya ceritanya tentang jatuh bangun.
Tetapi di tengah dan di akhir itu bicara tentang bagaimana Tuhan memberi kemenangan. Haleluya. Jadi Tuhan bilang sama Kak Eva, judul hidupmu adalah kemenangan, victory. Itu dia. Haleluya. Nah, lalu yang ketiga, saya melihat seperti Pak Gabe waktu angkat pujian tadi yang pertama, Pak Gabe. Aku lupa lagu pertama. Kau Bapakku yang baik. Lalu Tuhan bilang sama Pak Gabe, berbahagialah. Baik tidak baik keadaanmu, engkau tetap berkata bahwa Yesus Tuhan itu baik. Waktu Bapak bilang Tuhan itu baik, tiba-tiba saya melihat bahwa Tuhan memberi Bapak itu bukan sesuatu yang wow, tetapi Dia memberikan kuasa, kekuatan untuk Bapak menghadapi, melewati hari demi hari. Dan hari lepas hari yang Bapak lewati adalah hari-hari yang dimana Tuhan menyediakan. Amin. Pak Gep, dulu Pak Gep pengen makan nasi Padang. Tuhan menyediakan. Kalau dulu Tuhan menyediakan hal yang kecil, hari ini Tuhan menyediakan juga hal yang besar. Amin. Tetap semangat ya Pak Gep, Tuhan memberkatin. Ini aja dari saya, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Pak Gep. Oke, begitu. Terima. Ada lagi? Silakan sampaikan. Masih ada? Kalau nggak ada, kita persiapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan.